Shalom adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama Om dan Tante yang selalu setia melayani adik-adik dan tentunya melayani Tuhan Yesus ya. Ada Om Roy, pemain musik, terus nanti yang cerita ada Om Yogi, berada kita Tante Guntur, terus Tante Roba, Tante sendiri Tante sudah buta, dan ada satu lagi yang selalu setia untuk editing kita, yaitu Abang Hagai ya. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik siap untuk beribadah? Ya? Ada nggak yang masih bangun tidur atau apa? Enggak. Nah, adik-adik harus berbeda dengan yang lain ya. Namanya anak Tuhan Yesus harus berbeda. Bukan berarti beda kalau teman-temannya malas, aku mau beda, aku rajin. Kalau teman-temannya rajin, aku mau malas, salah. Kalau teman-temannya mau memuji Tuhan, aku malas, enggak, bukan itu bedanya ya. Beda sesuai dengan perintah Tuhan tentunya ya, menyenangkan hati Tuhan tentunya. Oke adik-adik semuanya tentu bangkit berdiri, semuanya berdiri, kemudian berdiri stand up. Ya, kita memuji Tuhan lewat pujian saat iblis menggoda aku tolak dia hanya di dalam nama anak Yesus. Semuanya semua yang diutarakan juga semangat, ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita saat iblis menggoda. Saat iblis menggoda aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu aku berdoa dalam nama Yesus. Ya, baiklah adik-adik, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian Bapa Engkau baik. Semuanya duduk ya. Nah, kita dengan sikap doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Jangan lagi ada yang main-main. Ayo anak-anak yang di Huta Galuh, mohon semua sikap berdoa. Kita memuji Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kita semua. Yang kepada kita semua sikap doa ya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
kasih ya Bapa, kami memiliki Allah yang sangat baik, sangat mengasihi kami, sangat peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, dan anugerah-Mu selalu baru di dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon ya Bapa, biar kami boleh bersungguh-sungguh beribadah hari ini kepadamu, dan biarlah ibadah kami ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Makasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tante undang semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Teman semua anak-anak sekolah minggu yang Tuhan yang kasih, yuk kita berdiri semua, kita memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dari kita. Kita bersyukur, ya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Ya semuanya bangkit berdiri. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Ingat, kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, apapun Dia bisa. Ya, kita punya Allah yang dahsyat. Yuk kita memuji Tuhan, kita katakan, Allahku besar, kuasa dan perkasa. Come on.
kembali duduk, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Ingat, kemudian serahkan kepada orang tuanya, kepada mama papanya untuk diserahkan ke gereja ya. Lipat yang rapi ya sayang ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Nanti Tante Guntur yang memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberkati orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu kami akan kumpulkan menjadi persembahan dalam ibadah ini. Dan melalui persembahan ini, ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami semakin memuliakan Engkau. Dan juga ibadah umum di gereja kami semakin mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan adalah sukacita di hatiku. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Yogi. Semuanya Tante minta untuk sikap berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku yang Yesus. Datang sekarang dan tinggallah di dalam hatiku. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari masuk. Semua sikap doa. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Undang semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami, memberi kami kemampuan untuk bisa memahami setiap firman Tuhan. Juga Om Yogi akan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memberi kemampuan agar apa yang disampaikan oleh Om Yogi menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang ratu yang dipilih karena kerendahan hati. Jadi sebelum kita memulai, Om undang semua kita untuk melihat video berikut ini. Ester, sang ratu pilihan.
Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ketujuh, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Sampai jumpa. Nah, adik-adik sudah melihat videonya bukan? Bagaimana cerita seorang Ester diangkat menjadi ratu. Nah, firman Tuhan yang kita dengar tadi itu terambil dari kitab Ester 1 dan Ester 2 ayat 1 sampai 18. Di situ nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Jangan lupa dibaca Alkitabnya. Jadi Om akan menyampaikan sedikit lagi bahwa cerita ini, cerita firman Tuhan ini mengajari kita bagaimana seorang Ratu Wasti yang sangat sombong akhirnya direndahkan. Kita melihat cerita tadi bagaimana
raja memanggil Ratu Wasti, tetapi karena Ratu Wasti tinggi hati, tidak mau dia akhirnya mendengarkan permintaan raja. Dia tidak mau datang ke pesta sang raja, yang membuat sang raja menjadi marah. Kenapa Ratu Wasti tidak mau? Dia merasa dia paling cantik, dia merasa dia paling hebat. Kenapa aku harus datang ke situ? Sifat-sifat seperti itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita juga tidak akan menyukai sifat-sifat seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana Ratu Wasti memperlihatkan kesombongannya. Akhirnya apa yang terjadi? Sang raja yang marah akhirnya memilih ratu yang baru. Nah, di sini ada pekerjaan Tuhan di mana ratu yang baru ini akan diseleksi, dan pada akhirnya siapa yang menjadi ratu? Ya, seperti pada video tadi, dari sekian banyak yang diseleksi, akhirnya Esther lah yang terpilih menjadi ratu. Kenapa Esther terpilih menjadi ratu? Karena dia mau mendengarkan kata-kata pamannya Mordekai. Dia mau mendengarkan setiap nasihat, walaupun dia seorang Yahudi, orang asing di negeri itu, tapi Esther tetap mau mendengarkan, tetap rendah hati, dan akhirnya Esther dipilih menjadi jadi ratu. Salah, sebenarnya jadi ratu. Jadi adik-adik, Esther dipilih jadi ratu, itu pun ada maksud Allah terhadap Esther untuk bangsa Israel yang ada di situ. Jadi adik-adik, bagaimanapun kita, dimanapun kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Kita harus seperti Esther yang mau merendahkan hatinya. Dia mau mendengarkan setiap nasihat-nasihat pamannya, sehingga akhirnya dia terpilih menjadi raja. Begitupun Tuhan Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan pernah berkata, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. Jadi adik-adik, demikian juga kita terhadap orang-orang tua kita, mau mendengar, mau merendahkan hati kita, mendengar setiap nasihat-nasihat orang tua kita. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa Om sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik, menjadi benih-benih yang bertumbuh di hati, menjadikan adik-adik menjadi pribadi yang rendah hati. Karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus menyukai dan ingin kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi Om undang kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami harus belajar rendah hati. Demikiannya juga Tuhan, Engkau mengajari kami untuk rendah hati. Biarlah setiap firman Tuhan ini bertumbuh bagi anak-anak sekolah minggu, GMI, Bukit Sion, dan siapapun yang mendengarkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, juga hamba yang terbatas menyampaikan, biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus ingat bahwa firman Tuhan tidak hanya didengar, tidak hanya dibaca-baca, tapi yang Tuhan Yesus kehendaki firman Tuhan itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan di dalam hidup kita. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja. Semuanya semangat ya, semuanya semangat. Jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain
Oke adik-adik, kita sudah beribadah sepanjang hari ini. Juga kita bersyukur untuk setiap pujian yang bisa kita angkat. Dan juga untuk setiap firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari Om undang bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Biarlah kiranya setiap pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang didengar bisa menjadi berkat, menjadi benih-benih rohani yang bertumbuh di dalam kehidupan kami, baik di rumah, dimanapun kami berada. Juga Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kiranya sepanjang ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, baik kami guru-guru sekolah minggu di setiap kekurangan kami, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, walaupun kita masih beribadah dari rumah, tetap jaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.